Untuk posisi swasta terutama, misal dalam satu prodi ada dosen yang dia tugas belajar. Kalau negeri kok dosennya itu sedikit, dia bisa rekrutmen. Kalau swasta mereka harus mikir, Mbak, karena posisinya ketika dosen-dosen itu balik, prodi itu penuh, bisa nggak semuanya hidup gitu kan. Kampus memberikan semacam reward begitu, tergantung tujuan studi. Begitu Asia Tenggara itu, kemarin teman saya itu kebetulan dia sendiri di Malaysia itu sekitar 200 ke atas. 200 juta? Kayak misalnya untuk yang PTNBH sekarang, kalau dulu zaman kami dulu 20 tahun yang lalu S1 paling Juni, Juli itu sudah tutup kan. Tapi sekarang itu bergelombang-gelombang, berskema-skema, dan itu bisa sampai Agustus. Nah, kita yang swasta ini sangat-sangat mohonlah pemerintah gitu ya, mungkin diberikan peraturan tertentu, kebijakan begitu ya, untuk proses seleksi itu ada waktunya begitu. Kalau bisa jangan sampai mematikan gitu ya, mematikan kita para yang universitas swasta. Hello, welcome back to another video of Academic Talks. Kali ini di hari yang dingin ini, aku akan ngobrol-ngobrol sama teman-teman dosen dari Indonesia membahas tentang dinamika profesi dosen untuk dosen yang di kampus swasta, yang selama ini kayaknya jarang dibahas ya. Oke deh, tanpa perlu berlama-lama, kita langsung kenalan aja dulu sama dosen-dosen dari Indonesia ini yang sedang berkuliah di Australia. Perkenalkan, aku Agita Risma Nur Rumawati, asal universitas dari Universitas PGRI, PGRI Madiun, atau Unipma. Di sini aku ambil School of Arts and Media, cuma asalnya dari linguistics karena supervisornya dari komunikasi, makanya dapet di school itu. Jadi bukan di School of Language atau di Language Studies atau Linguistics tuh enggak, malahan. S1, S2-nya dulu? Oh ya, S1 dari Universitas Erlangga, S2-nya dari Universitas Gadjah Mada. Di sini dapat beasiswa dari BPI. BPI itu beasiswa Pendidikan Indonesia untuk yang S3, untuk yang PTA, Akademik Perguruan Tinggi Akademik. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rosalin, tapi biasa dipanggil Ocha. Saya di sini berkuliah di School of Education, satu fakultas dengan Mbak Sofi dan juga Mbak Gita kayaknya ya, di bawah FADA, Faculty of Arts, Design and Architecture. Tapi background saya bukan arsitektur, tapi ya makanya aneh gitu ya. Saya School of Education, School of Arts, ini School of Architecture. Saya di Indonesia mengajar di Universitas Muhammadiyah Malang, S1 S2 ya. Oke, S1-nya saya Universitas Negeri Malang, jurusannya Sastra Inggris. Lalu S2 sama sebenarnya dengan Mbak Gita, jurusan Linguistics. Ya, karena saya mengajar di pendidikan bahasa Inggris, jadi harus linear gitu. Akhirnya saya ngambil di School of Education. Oh ya, S2 saya dari Newcastle University di Inggris gitu. Oke, beasiswanya? Oke, kalau yang sekarang LPDP. Kalau yang dulu sebelum BPI ada yang namanya BULN. Nah, saya dapat yang itu untuk calon dosen waktu itu. Nice. Kayaknya udah nggak ada deh sekarang. 10 tahun yang lalu. Untuk pertanyaanku yang pertama, apa nih alasannya memilih karir untuk menjadi dosen di kampus swasta? Oke, kalau saya mungkin tadi sudah di-spill dari awal begitu ya. Kebetulan ketika saya lulus S1 di tahun sekitar 2012, waktu itu Dikti membuka skema beasiswa, yaitu beasiswa unggulan luar negeri untuk para calon dosen. Nah, karena untuk calon dosen, maka dari itu ketika kita lulus kita punya perjanjian kontrak begitu ya, untuk mengabdi menjadi dosen di Indonesia selama 2N+1. Karena dulu saya di Inggris 1 tahun, maka
2N+1 berarti 3 tahun. Nah, setelah saya lulus dari Inggris, saya dikasih waktu tuh 1 tahun dari Dikti untuk mencari home base saya sendiri. Alhamdulillah waktu itu 2014 UMM gitu, Universitas Muhammadiyah Malang membuka rekrutmen untuk para dosen baru, dan alhamdulillah itu rezekinya di situ kali ya. Kalau nunggu CPNS kayaknya nanti saya akan dikejar-kejar Dikti. Jadi makanya ya udahlah, seadanya. Waktu itu kebetulan juga saya hamil gitu, kayak ya udah seadanya. Lebih ke situ sih sebenarnya. Lebih jadi biar karena keadaan aja ya? Cepat aja. Karena gini, kalau misalnya 1 tahun saya tidak mendapatkan home base, maka itu akan dicarikan oleh Dikti. Dan itu akan diletakkan di 3T. Itu. Nah, itu kayak PR juga gitu. Jadi nyari selamat dulu kalau nyari selamat dulu sih sebenarnya. Saya yang penting adanya tuh alhamdulillah deh rezeki. Kalau aku sih kayaknya takdir, Mbak. Jadi kalau Mbak Ocha tadi kan kelihatan dari S2 lulus harus kontrak ya. Kalau aku posisinya itu habis S1, sebenarnya aku mau cari kerja di Surabaya. Terus kebetulan sama papa waktu itu dikasih beberapa wejangan gitulah, sampai akhirnya udah kamu pulang dulu aja ke Madiun gitu. Jadi asalnya Madiun emang ya? Jadi aku lahir Madiun, sekolah sampai SMA di Madiun, terus setiap kuliah kembali ke Madiun lagi gitu. Nah, terus itu di 2008 kan, kebetulan aku masih ingat itu di pergantian ke 2009 PGRI Madiun tuh lagi buka, dulu namanya bukan Universitas PGRI Madiun, dulu namanya IKIP PGRI Madiun gitu. Nah, di situ buka rekrutmen kayak zaman-zaman dulu lihat di koran gitu loh. Nah, itu terus aku apply, ada proses rekrutmen itu ada tes tulis, terus tes wawancara sama micro teaching gitu. Nah, ternyata lolos masuk official itu di Maret 2009. Tapi di Madiun itu sendiri ada kampus negeri nggak? Waktu itu nggak ada. Kalau sekarang ada sih, Mbak. Oh gitu. Dulu itu lebih kebanyakan swasta sih, Mbak. Kalau di daerah Madiun. Karena kalau negerinya ngumpulnya di Surabaya gitu ya. Iya, Surabaya, Malang, terus agak sedikit ke Jawa Tengah, Solo. Yang dekat-dekat Madiun. Jadi karena orang tua memang suggest untuk stay di Madiun lagi gitu. Sebagai dosen swasta kan kemungkinan bergaul juga dong dengan dosen-dosen dari kampus negeri atau dosen-dosen yang PNS. Nah, menurut kalian apa sih bedanya menjadi dosen di kampus swasta sama di kampus negeri? Kalau dari segi jenjang karir ya, Mbak, kalau di Unipma itu menurutku oke-oke aja sih. Dari segi jenjang karir, chance untuk S3, terus nggak ada tuh senioritas kayak gitu. Iya, urut kacang. Itu tuh pokoknya mau, terus kita komunikasi sama atasan, diizinin, ya udah berangkat gitu. Kalau dari segi izin itu cepet aja ya gitu. Itu. Tapi kalau saya pribadi ngobrol sama dosen negeri biasanya lebih ke fasilitas sih, Mbak. Jelas ya, dari mungkin kalau Muhammadiyah Malang masih gede ya. Dari segi gedung lalala gitu masih gede. Itu jelas sih, dari segi bangunan, staff, dari SDM mahasiswa, bukan dari tingkat kognitifnya ya. Kalau saya merasa jadi masalah itu, yang jadi masalah adalah bagaimana mereka itu kan datang dari, kalau Madiun itu kan datang dari area Karisidana Madiun ya. Dan mereka datang dengan cultural background yang misal tuh gini, ada orang tua yang ketakutan ngirim anaknya ke luar negeri. Nah, urusan kami tuh nggak cuma bagaimana meyakinkan si mahasiswa ini, tapi meyakinkan orang tuanya sekalian gitu. Ya kayak gitu-gitu sih. Kalau aku lihat ya secara umum kalau jenjang karir hampir sama, kesempatan sekolah juga sama begitu ya. Kalau saya melihatnya mungkin dari ini pengurusan kepangkatan begitu. Kalau saya melihat, saya kebetulan punya teman yang cukup dekat, beliau adalah dosen PNS. Kalau misalnya kita mulai mengurus jenjang karir, kita kan AA dulu lalu lektor. Kalau di universitas swasta seperti kita itu jenjangnya agak sedikit lebih lama begitu, apalagi untuk pengurusan asisten ahli dan lektor. Karena kita harus ke LL Dikti. Kalau kita kan LL Dikti 7 ya, Mbak.
Jadi itu lebih lama. Sedangkan kalau misalnya untuk teman-teman yang PNS begitu ya, biasanya mereka hanya berhenti di rektorat begitu ya. Jadi seharusnya kalau tidak ada intrik-intrik begitu ya, mungkin teman-teman yang PNS, sepengetahuan saya begitu ya, maaf kalau salah gitu, itu lebih cepat. Begitu logikanya. Kalau pengalaman saya dulu tuh agak sedikit lama begitu, karena kadang-kadang kalau dulu di Dikti 7 tuh bahkan sempat ada semacam moratorium, jadi nggak nerima berkas di satu waktu begitu, tidak nerima berkas dari teman-teman dosen, jadi harus kita menunggu lagi gitu loh. Di strata kampus itu sudah oke, tapi harus nunggu Dikti 7 gitu, dan itu agak-agak lama begitu. Itu kejadian sih Mbak. Jadi posisinya aku mau berangkat, itu aku ngajuin ke lektor ya, dokumen-dokumen sudah siap lalala, terus ternyata ada moratorium. Nah itu dia. Ini sampai di 2023 itu sudah selesai, mau submit ke LL Dikti, ternyata moratorium sampai akhirnya mungkin sebulan yang lalu baru dimasukkan gitu. Bisa dijelasin nggak moratorium itu apa? Kalau dari negara itu kayaknya ada sistem baru. Jadi sistem ini yang pakai sudah yang PNS, sedangkan yang swasta belum gitu. Nah, ternyata sistem ini belum siap juga sampai dengan sekarang. Akhirnya balik lagi ke sistem yang LL Dikti lagi gitu. Jadi sudah terlanjur kami nggak submit karena memang nungguin sistem gitu, ternyata nggak siap juga ketika ditungguin gitu. Jadi perbedaan yang pertama itu adalah kalau dosen PNS mereka cukup sampai rektor aja untuk mengurus kenaikan pangkat. Misalnya kita mengurus pangkat dari AA sampai lektor, kalau setahu saya untuk PNS mereka cukup sampai tingkat rektor. Tapi kalau swasta seperti kami, kita harus LL Dikti 7. Begitu. Nah, nanti beda lagi kalau gubes atau lektor kepala itu nanti emang harus sampai pusat, begitu sih. Dan sedangkan kita yang muda-muda itu paling mentok kan biasanya sampai lektor. Nah, itu dia yang agak PR gitu. Dan juga plus satu lagi, biasanya teman-teman di yang PNS itu ada, ya sekali lagi mungkin bisa di cross check sama teman PNS, ada tendik yang ngurusin, yang bantu ngurusin gitu. Kalau kita sendiri. Kebetulan kalau aku ada Mbak. Alhamdulillah begitu ya. Saya didorong tapi urus sendiri ya. Untuk pengerjaannya memang kita sendiri, cuma nanti untuk kayak revisi gitu-gitu itu ada di bagian BSDM. Saya gitu. Juga ada, maksud saya kayak menyiapkan gitu. Kalau teman-teman PNS tahu saya di teman saya dulu itu jadi dia cuman kayak menyerahkan dokumen-dokumen aja, nanti ada yang ngitungin gitu diberesin. Kalau kita harus mengumpulkan sendiri, baru kalau kita sudah membereskan, baru nanti ke BPSDM semacam itu gitu. Jadi kalau kita tidak mulai ya nggak akan ada kenaikan pangkat untuk kita gitu ya. Nah, kalau untuk kesempatan studi lanjut atau S3 itu ada dukungan-dukungan nggak dari kampus? Oke, kalau di pengalaman saya, alhamdulillah kampus saya cukup suportif sih, dalam artian kalau dulu saya kebetulan masuk UMM tuh dari 2015. Kalau dari cerita-cerita yang lalu masih ada tuh urut kacang. Tapi saya mungkin termasuk yang beruntung begitu ya, di mana pimpinan saya sudah cukup visioner begitu ya. Ya kalau yang senior belum siap ya ngapain nunggu gitu ya, keburu tua gitu. Alhamdulillahnya seperti itu begitu. Jadi saya sendiri dan teman-teman yang lain cukup bersemangat tuh berlomba-lomba untuk sekolah. Ada kita tuh punya 5 warek. Banyak sih. Warek 4 itu di bawah kepemimpinan Warek 4 itu mereka tuh punya program di mana dosen-dosen yang memang sudah cukup lama tapi belum bersekolah S3 itu dileskan semacam itu, dileskan bahasa Inggris begitu. Itu mungkin salah satu bentuk dukungan. Lesnya di luar atau di kampusnya? Lesnya di kampus. Kebetulan kita kan punya lembaga bahasa begitu ya. Jadi kan bisa dibantu begitu. Itu mungkin salah satu bentuk dukungan yang nyata. Untuk tesnya dimodalin nggak? Untuk tes IELTS atau TOEFL-nya? Untuk tes IELTS itu sempat dulu ada, tapi waktu saya tidak mengalami dibayarin, dimodalin. Cuman kalau untuk universitas saya, bagi dosen-dosen yang mendapatkan beasiswa atau mungkin biaya sendiri begitu ya, kampus memberikan semacam reward begitu kepada kami semua, dan itu rewardnya tergantung tujuan studi.
Oke. Begitu. Jadi ada Indonesia berapa, itu pun ada skemanya. Jadi ada kalau misalnya kamu biaya sendiri, kamu dapat berapa. Kalau ke beasiswa full dapat berapa, kalau beasiswa parsial itu dapat berapa. Jadi ada di SBU kami sudah ada. Oh, oke. Nah, kalau Mbak Ocha nih dapat berapa nih? Ya, alhamdulillah cukup untuk bayar OSHC keluarga selama 4 tahun sih. Itu Boleh disebut nggak tuh yang dapat beasiswa ke luar negeri dan negaranya gitu? Aduh, saya lupa ya. Ada hierarkinya nggak? Ada hierarkinya pastinya, ada hierarkinya. Kalau yang paling kecil memang mungkin Indonesia ya. Indonesia, lalu kalau luar negeri dari lingkup Asia Tenggara. Begitu Asia Tenggara itu, kemarin teman saya itu kebetulan dia sendiri di Malaysia itu sekitar 200 ke atas. 200 juta? 200 pun ke atas 200 ya. 200 biaya. Reward, semacam reward begitu. Reward, Wow juga ya. Semakin itu Eropa dan Amerika serta Australia memang yang paling Besar. lumayan besar begitu. Reward ya, Mbak. Enggak, itu karena biaya sendiri. Karena biaya sendiri biasanya kalau kita yang paling tinggi itu adalah biaya sendiri dan beasiswa Eropa. parsial. Beasiswa parsial. Australia. Iya, karena saya beasiswa penuh kan, ya nggak mungkin, ya nggak terlalu. Tapi sebut dong nominalnya supaya netizen tahu gitu. Cukup untuk OSHC, alhamdulillah. Lumayan ya. OSHC itu kalau OSHC itu kan asuransi ya. Asuransi itu harus dibayar di muka kalau Di kita muka. mau sekolah di Australia. Benar. Dan kalau untuk bawa dependents 3 orang, ya itu sekitar 100-an ke atas lah ya. Ya itulah. Berarti dapat segitu. Nah, kita Yang dapat apa nih? Dapat doa. Kalau dukungan berupa izin, kalau posisinya aku itu karena dosen, dia kan ada program-program dari Dikti yang bertingkat ya Mbak. Jadi misal kayak kalau dulu tuh PKBI Oh, iya. untuk pelatihan bahasa Inggris. Nah, aku ambil itu tuh karena posisinya dari kampus tidak ada program untuk ngeleskan seperti itu. Pun kalau dileskan juga SDM-nya nggak ada Mbak, posisinya. Terus dari PKBI di situ sudah ada include gratis tes IELTS kan waktu itu. Nah, setelah itu kalau tes IELTS-nya tinggi, terus dapat tuh ke bridging program. Nah, kebetulan aku dapat di New Zealand di Victoria University of Wellington. Nah, dari situ baru nanti nyari LOA gitu. Jadi kalau dari program sih enggak, malah justru yang teman-teman lulusan PKBI itu kami tuh bikin les sendiri, Mbak. Jadi kami yang balik, yang dulunya kalau dulu aku sempet ITP tuh gitu. Aku ngelesi mereka dosen-dosen yang muda ini, aku kumpulin, terus aku kasih free lah, mau gimana lagi gitu kan. Nah, setelah ada PKBI, akhirnya beberapa orang sudah mulai lancar tuh IELTS gitu. Nah, akhirnya kami ngelesi pindah ke IELTS gitu. Karena kan posisinya untuk pendaftaran Universitas LN udah nggak bisa ya ITP gitu. Harus pilihannya IBT atau IELTS. Karena IBT cuma yang pernah tes itu aku, jadi kalau aku nggak ada, posisinya nggak ada guru lain gitu. Nah, akhirnya kami pindah ke IELTS gitu ceritanya. Untuk support dana mungkin bisa dipertimbangkan Bapak Rektor, Bapak Yayasan begitu. Mungkin buat yang baru mau ngelamar jadi dosen, bisa dipertimbangkan ke kampusnya Mbak Ocha. Karena ke Asia Tenggara aja 200 juta ya. Iya, mantap. Iya. Bayangin berapa kalau ke Amerika, sama ke Eropa, sama ke Australia tuh yang paling gede ya. Gitu loh Pak, sekitar 100 nggak apa-apa sih. Dan untuk mungkin rektor-rektor kampus yang lain ya bisa dipertimbangkan. Oke, kalau perbedaan dari fasilitas riset atau kesempatan untuk mengembangkan riset gimana nih kalau di kampus swasta? Riset sih gini Mbak, karena posisinya kalau saya pribadi sudah tahu bahwa uang dari universitas itu kalau hampir 100% dari mahasiswa. Mahasiswa sedikit berarti uang kamu sedikit gitu. Berarti itu ngimbas kemana-mana. Termasuk nanti kami tetap
gimana caranya untuk dapat hibah dari Dikti, terutama itu plus biasanya keuangan kampus itu berhubungan sama kalau swasta tuh ada yayasannya ya. Nah, yayasan itu punya beberapa bisnis lah ya, termasuk kampus itu kan salah satunya. Nah, seperti itu. Kalau dari segi pendanaan jelas terbatas, tidak mungkin segenerous universitas negeri. Cuma aku nggak ngerti sih, universitas negeri ada nggak sih kayak insentif untuk publikasi? Ada, itu posisinya kami ada. Cuma semakin kalau dulu cukup tinggi, semakin rame, semakin sedikit biasa ya kayak gitu. Jadi ya pinter-pinternya kita ngelola lah Mbak gitu. Kalau saya dari tingkat yang paling rendah yaitu fakultas, kita itu ada dana istilahnya dana block grant begitu ya. Dana block grant internal fakultas begitu, di mana kita para dosen biasanya berkelompok. Kalau yang block grant itu, jadi dosen-dosen yang punya rumpun ilmu yang sama, punya interest yang sama dalam penelitian, kita membuat topik gitu, membuat proposal penelitian semacam itu, dan juga pengabdian. Jadi itu kalau dari tingkat fakultas. Lalu dari tingkat universitas sendiri juga setiap tahun ya, biasanya bulan ini lagi rame-ramenya pengajuan block grant dan penelitian internal kampus begitu ya. Di kampus juga ada begitu. Penelitian dan pengabdian. Jadi ada dua, penelitian dan pengabdian. Dari tingkat fakultas, lalu juga universitas itu dananya berbeda begitu. Tapi biasanya berkelompok. Yang bisa sendiri itu biasanya kalau sudah doktor. Selain itu juga benar kata Mbak Gita, kita ada dana insentif publikasi begitu. Jadi minimal kalau tidak salah Sinta 2 itu sudah bisa mengajukan insentif begitu. Berapa tuh insentifnya? Sesuai harga submit jurnalnya atau tidak? Kalau seingat saya kalau untuk Sinta 2 itu paling kecil 4,5 juta kalau di UMM begitu ya. Kalau paling tinggi itu adalah Q1 itu 20 juta. Oke. Jadi dapat fasilitas risetnya itu berupa dana dari internal kampus ya? Ada internal kampus, ada juga insentif publikasi. Untuk pengelolaan fakultas tuh ada ya Mbak? Ternyata dana. Ada. Karena posisinya kalau di universitasku nggak ada Mbak. Jadi semua itu terpusat ke universitas gitu, dana tuh. Iya, kalau di kampus saya ada. Jadi setiap tahun dosen-dosen tuh minimal kalau tidak mau bersaing dengan hibah dikti ya, bisa fakultas sama universitas. Gitu. Karena nungguin hibah dikti kan juga setahun sekali, abis itu juga kompetitif. Nanti yang ada dosennya nggak riset. Nah itu, jadi ikut yang itu aja, lokal aja. Kalau di universitas soalnya posisinya kayak prodi, fakultas itu tidak ada pendanaan Mbak. Jadi posisinya semua keuangan itu terpusat di universitas, dan untuk riset baik penelitian atau abdimas itu posisinya di LPPM gitu. Nah, nanti LPPM yang melakukan seleksi untuk proposal gitu sih. Biasanya seleksinya itu setelah atau malah sebelum dikti ya. Jadi posisinya biasanya kalau kelihatan kan kalau yang sudah dikti itu siapa. Nah, kalau bisa itu diratain tuh. Itu biasanya dikasih adalah. Tapi menurut aku itu udah luar biasa bagus sih. Maksudnya di kampus swasta bahkan udah ada yang punya dana internal untuk riset. Yang Agita pun walaupun belum sebesar itu tapi sudah ada insentif untuk dosennya. Dan itu tidak dibedakan kan, dosen S2 atau S3 tetap dapat insentif. Tetap dapat. Karena kan dia fokusnya indikatornya adalah publikasinya. Karena setahu saya juga masih banyak kampus-kampus swasta yang bahkan belum punya dana internal, belum juga memberikan fasilitas insentif. Jadi benar-benar hanya mengandalkan dana penelitian dari dikti. Agak berat sih Mbak ya kalau nggak ada insentif. Maksudnya kalau dikti kan posisinya masih disupport dari uang negara. Tapi memang balik lagi ketika posisi point of view kita itu sebagai pemilik bisnis itu juga jadi blunder gitu. Karena kan sangat bergantung balik ke jumlah mahasiswa lagi gitu, dan mungkin seberapa generous si pemilik bisnis itu untuk memikirkan nggak cuma bagaimana bisa profit, tapi bagaimana juga bisa menghidupi orang-orang di kampusnya. Betul. Gitu. Kalau dari segi beban kerja sendiri gimana nih? Itu kayaknya nggak swasta nggak negeri sama aja deh. Kalau di UMM, kalau di perguruan tinggi Muhammadiyah itu sebenarnya catur dharma kita. Wow. Kita ada catur dharma. Satunya itu adalah Al-Islam Kemuhammadiyahan. Karena kita di bawah organisasi besar yaitu Muhammadiyah begitu. Jadi di setiap
aktivitas kita harus ada yang namanya Al-Islam Kemuhammadiyahan itu. Sebenarnya kita punya 5 ya, administrasi itu kok kenapa nggak disebut ya? Oh iya. Administrasi dan birokrasi itu tetap saja sih. Ya walaupun tadi dengan dukungan-dukungan universitas yang sangat besar begitu. Ke kita gitu, tapi tetap saja administrasi tetap banyak begitu ya. Jadi hampir setiap hari mungkin surat tugas selalu ada begitu ya. Saya ingat sekali dulu itu ketika saya berusaha untuk mendaftar LPDP begitu ya. Saya kerja dari jam 7 begitu, jam 7 mengajar gitu ya, sampai katakan jam 12. Jam 12 kebetulan waktu itu saya juga struktural. Saya mengerjakan kegiatan struktural saya. Lalu setelah itu kebetulan waktu saya mau berangkat itu kampus sedang akreditasi. Jadi ngurus akreditasi juga. Dan kebetulan waktu itu saya juga PIC hibah PKKM, kalau mungkin pernah dengar gitu ya. Wow. Itu saya PIC-nya. Jadi saya mau interview LPDP, pulang jam 12 malam karena untuk menyelesaikan laporan untuk PKKM. Besoknya itu saya mau interview LPDP. Jadi Masya Allah begitu ya. Ini berat. Kalau posisi tadi Tridharma itu jelas ya. Tapi yang harus dipahami di lapangan itu akhirnya jadi kaki di kepala, kepala di kaki gitu. Karena untuk posisi swasta terutama, misal dalam satu prodi ada dosen yang dia tugas belajar. Kalau negeri kok dosennya itu sedikit, dia bisa rekrutmen. Kalau swasta mereka harus mikir, Mbak, karena posisinya ketika dosen-dosen itu balik, prodi itu penuh, bisa nggak semuanya hidup gitu kan? Posisinya banyak juga yang ngajar dan dia mau tidak mau, meskipun dari segi peraturan tuh tidak boleh ya. Tapi yang bilang tidak boleh itu pasti belum tahu posisinya di lapangan itu seperti apa gitu. Tidak boleh tuh kayak gimana? Tidak boleh itu kan kalau tugas belajar posisinya nggak boleh ya Mbak, untuk ngajar. Oh iya. Nah betul. Kalau dia si pemberi peraturan ini hanya berdiri di point of view-nya beliau nih, bisa aja ngomong gitu. Tapi kalau berdiri di posisinya si empunya universitas, misalkan aku pun kalau berdiri di si empunya universitas, aku nggak bisa semudah itu gitu untuk melepas dosen. Oh ya, hanya tugas belajar gitu. Kita masih nanti harus wajib kan ya meneliti, mengabdi, itu kan bukan pilihan. Iya. Gitu. Padahal yang banyak masuk itu adalah tambahannya. Tambahannya itu jadi panitia wisuda. Iya, SK. Aku tuh pernah dalam satu semester tuh dapat 19 SK tambahan. Hampir 50%-nya tuh jadi ketua. Plus sebenarnya birokrasi tuh harus dimasukin, harus gitu. Itu kan kayak seolah-olah nggak ada aja, padahal kita nggak mungkin jalan, universitas nggak boleh jalan ketika nggak ada birokrasi kan. Gitu. Murni Tridharma ya. Nah, sisanya birokrasi. Nah, birokrasi ini misal contohnya tuh kayak aku di waktu itu jadi kepala biro kerjasama ya Mbak, ngurusin mahasiswa internasional, domestik, terus ada humasnya juga. Dari item nyari beasiswa tuh, dari universitas kecil ini harus nyari from the scratch gitu, dari ngirim email sampai aku tuh ini loh Mbak, nyariin tiket pesawatnya mahasiswa itu. Dan iya, jangan cuma oh ya nyari tiket tuh dibayar gitu. Iya. Itu aku pernah ya nyari tiket terus salah tuh aku tanggung sendiri gitu. Karena posisinya memang aku yang salah gitu. Sampai ada misal tuh mahasiswa sakit, mahasiswa pertukaran dari universitas lain sakit, yang berangkat ke rumah sakit siapa? Dosennya itu jam berapa? Gitu-gitulah. Jadi sampai hal-hal kecil pun dosen juga kena beban kerjanya gitu ya. Dan itu udah berapa jam sih yang kita habiskan di situ gitu. Nah, susahnya adalah ketika akreditasi asesor datang, kan proses nggak ngerti nih beliau nih. Betul. Posisinya. Ini harusnya begini, begini, harusnya begini. Yang susah lagi adalah asesor ini dari universitas negeri. Iya. Jadi nggak paham. Dia nggak pernah berada di sepatu itu. Padahal prosesnya juga dari sampai misal dari jumlah
mahasiswa kerjasama itu kan jadi salah satu indikator akreditasinya. Misal aku ngirim 10 tuh prosesnya juga sama, ya kan? Aku ngirim 2 pun juga sama gitu. Tapi yang dilihat jumlahnya. Iya, dilihat jumlahnya. Kenapa cuma 2 gitu ya? Tapi pernah nggak sih sampai ada pengalaman harus nyari mahasiswa juga? Kalau menurutku bagaimanapun di Indonesia sampai saat ini begitu ya, kebetulan negeri minded itu masih sangat apa ya, deeply rooted gitu ya. Jadi mau kita sudah ada beberapa prodi yang punya akreditasi tidak hanya BAN-PT unggul, tapi akreditasi internasional. Tapi tetap saja kita sangat struggle untuk mencari mahasiswa. Apalagi plus sekarang dengan apa namanya PTNBH begitu ya. Jadi mereka jadi swasta baru tapi masih belum dilepas gitu sama orang tuanya, which is itu pemerintah begitu kan. Kayak misalnya untuk yang PTNBH sekarang, kalau dulu zaman kami dulu 20 tahun yang lalu S1 paling Juni Juli itu sudah tutup kan. Kalau sudah tidak lulus paling mungkin ada 1-2 gelombang untuk apa namanya mahasiswa non reguler gitu ya. Tapi sekarang itu bergelombang-gelombang, berskema-skema, dan itu bisa sampai Agustus. Nah, kita yang swasta ini sangat-sangat apa ya, mohonlah pemerintah gitu ya, mungkin diberikan peraturan tertentu, kebijakan begitu ya, untuk proses seleksi itu ada waktunya begitu. Kalau bisa jangan sampai mematikan gitu ya, mematikan kita para yang universitas swasta, karena dari jumlah pun universitas swasta dan negeri kan lebih banyak swasta begitu. Belum lagi pernah dengar ini nggak, program studi di luar kampus utama. Jadi intinya ada beberapa universitas besar, dia membuka kampus apa namanya prodi di luar Surabaya. Ada kampus UNER tuh di Banyuwangi, ada mungkin yang buka di Madiun. Kejadian. Nah, sebenarnya itu kan apa namanya target market teman-teman di Madiun tuh. Dengan itu terbuka gitu ya, ya pasti orang kita kuliah di mana, di UNER, tapi nggak usah jauh-jauh ke Surabaya. Itu kan jadi kita sendiri gimana ya sebagai universitas swasta, padahal dari segi sumber daya pun saya yakin banyak dosen-dosen di universitas swasta yang oke. Bahkan sampai profesor pun banyak sebenarnya. Mungkin tadi saya lupa, tugas kita selain administrasi ada satu, kita harus jadi marketing. Ya, itu yang mungkin teman-teman di universitas negeri, dosen-dosen di universitas negeri tidak merasakan. Kerja di swasta dari segi pelayanan, karena kami itu tahu bahwa fokus universitas tuh ke mahasiswa, kami tuh nggak main-main untuk segi pelayanan. Kami selalu disounding, dan jangan lupa pelayanan ke mahasiswa itu jangan sampai meleset gitu. Jadi deg-degan juga sebenarnya ya, karena bersaing dengan kampus-kampus negeri yang sekarang sudah PTNBH plus buka di daerah-daerah dengan nama yang sama. Ada 2 Mbak, bahkan kalau di Karisidenan Madiun itu di kabupaten, kalau Unipma itu kan di kota Madiun gitu. Di kabupaten itu juga sudah ada cabang dari Universitas Negeri A, terus yang di Magetan itu juga baru buka cabang Universitas Negeri B gitu. Nah, akhirnya kampus-kampus swasta yang di daerah situ gimana kejar-kejaran? Mungkin orang tua akan menyekolahkan, anakku sekolah di PTNA gitu ya, tanpa harus ke kota Surabaya katakan, karena mahal dan lain-lain. Itu dia. Untuk kayak jaminan hari tua dan kesejahteraan, kira-kira gimana nih? Gimana ya? Ketawa kok lihat-lihatan. Kami belum tua loh. Kalau di Muhammadiyah, alhamdulillahnya unit bisnisnya itu cukup besar ya. Jadi ada beberapa unit bisnis lain seperti rumah sakit, seperti pom bensin, hotel. Kita punya 3 hotel. Wow. Gitu. Di UMM itu punya 3 hotel, dan itu mungkin bisa membantu para pekerja yang ada di dalamnya untuk sustain begitu ya. Kesejahteraan saya rasa selain gaji hampir sama sebenarnya, kita dapat tunjangan begitu ya. Tunjangan keluarga, lalu tunjangan BPJS kesehatan itu wajar. Dan kebetulan saya pernah diberitahu pihak kepegawaian untuk level tunjangan dan lain-lain, kalau bisa UMM berusaha menyamakan dengan level PNS, dosen PNS begitu, disesuaikan dengan golongan-golongannya seperti itu. Lalu untuk tunjangan hari tua, setahu saya itu kita pasti punya pesangon begitu.
akan ada pesangon dan juga ada semacam bulanan ya, uang bulanan begitu. Itu yang saya dengar begitu. Tapi kurang tahu juga Tapi ya, belum terus pasti ya, terang Mbak. belum pasti ya. Dengarnya seperti itu ya, dengarnya seperti itu, semoga lah ya. Kalau ngomongin soal kesejahteraan ya mungkin tetap beda sih Mbak kalau di kami dibandingkan dengan negeri. Kayaknya nggak sampai deh kalau sama dengan gaji universitas negeri, nggak sampai 100% sama. Itu dari gaji, dari tunjangan ada tunjangan jabatan. Kalau tunjangan keluarga kayaknya nggak ada deh Mbak kalau di Unema. Terus kalau negeri ada remun, remun. nggak ada. Kalau kita tidak ada Ya, ini nggak ada. Terus bahkan temanku tuh barusan cerita kalau ada satu universitas negeri rankingnya naik. Nah, dapet tuh tambahan. Dosennya dapet. Ini ranking mau naik mau tidak kayaknya nggak ngefek gitu Dapat kan. ucapan terima kasih Ya, sama doa. Kalau jaminan hari tua mungkin kalau pensiun nggak bisa ya, karena kalau pensiun itu kan posisinya tiap bulan dapat, kayaknya enggak. Nah itu yang kami harus mikir sendiri gimana caranya ketika sudah tua kita bisa tetap hidup gitu kan. Dosen swasta tuh lebih karena kepepet tadi, kecepet ya Mbak istilahnya. Lebih pinter Cari celah tuh. Celah. Oh posisinya kalau aku besok nggak dapat pensiun gimana nih? Itu yang mungkin salah satu alasan kenapa kok akhirnya aku juga buka bisnis sendiri. Maksudnya di luar kampus. Pesan-pesan terakhir nih ya untuk pembuat kebijakan, pemilik yayasan dan rektornya, calon mahasiswa nih, anak-anak SMA, kenapa mereka harus ke kampus swasta, atau juga kepada calon-calon dosen? Bahwasanya kan banyak juga yang bukan hanya orang tua nih yang negeri minded, tapi juga lulusan-lulusan perguruan tinggi kan juga kalau mau jadi dosen negeri minded juga. Kalau bisa jadi dosen di PTN kenapa harus di swasta gitu. Nah, gimana nih pesan-pesan kalian? Kalau dari aku pribadi tuh, kalau semuanya itu jadi dosen negeri, yang mana tidak semua daerah itu punya dosen negeri, pertanyaan besarnya tuh jadi siapa yang mau ngajarin anak-anak yang ada di kota-kota kecil itu. Itu kalau kita ngomongin Madiun yang masih Jawa ya istilahnya. Terus gimana ceritanya kita bisa istilahnya memintarkan daerah ketika lulusan negeri ini harus diterima jadi dosen negeri juga gitu. Tapi balik lagi ya, kalau menurutku itu panggilan hati sih. Untuk pembuat kebijakan ini menyangkut langsung aja menyangkut ke rektor sama yayasan. Kalau dari saya pribadi tuh lebih ke ketika ada kebijakan baru, saya berharapnya tuh ada komunikasi cerdas gitu. Jadi misal, kalau dari Dikti ada 2N+1, terus kalau dari kampus misal tuh lebih banyak, tuh kenapa? Karena ketika dijelasin kenapa, misal dari segi investasi, kan kamu juga sudah saya gaji, posisinya kan kayak aku masih tetap terima gaji juga, terus mau tidak mau ya baliklah wong sudah diizini sama kampus, tanpa home base pun saya mungkin juga nggak bisa berangkat gitu kan, saya harus nyari home base baru juga gitu kan. Nah komunikasi itu yang menurutku penting sih. Tadi mungkin untuk teman-teman yang ingin jadi dosen begitu ya, terlepas kamu ke jadi dosen negeri atau dosen swasta gitu, kalau menurutku bener sih, dosen tuh panggilan hati begitu. Jadi kalau kamu nggak suka ngajar, nggak suka melakukan penelitian begitu, pinginnya yang 8 to 5, ya memang itu bukan untuk kamu. Dosen tuh profesi, jadi kita tetap bisa survive mau di swasta ataupun negeri. Lalu yang kedua, untuk calon mahasiswa baru begitu ya. Oke. Nah, untuk sekarang gitu, yang dilihat itu bukan lagi kamu di negeri atau swasta, tapi lihatlah prodi yang kamu tuju itu akreditasnya apa begitu ya, lalu luarannya seperti apa begitu. Dan yakinlah sekarang kita semua berlomba-lomba, baik institusi negeri atau swasta, untuk memperbaiki diri kami, dalam artian institusi kami, kualitas pengajaran kami, sehingga sebenarnya sama saja jika kamu
pergi ke PTN gitu ya dengan akreditasi A, maka ada PTS yang juga akreditasi A gitu. Itu sebenarnya sama. Tidak ada perbedaan negeri atau swasta karena kalau dia negeri maka dia lebih baik. Untuk rektor, bukan untuk rektor saya secara khusus, tetapi untuk pejabat yang secara general begitu ya. Banyak sekali di sana dosen-dosen di perguruan tinggi swasta yang mungkin nasibnya begitu tidak seberuntung kami begitu ya, seberuntung saya ataupun Mbak Agita. Mereka juga butuh dorongan begitu ya, butuh kebijakan yang berpihak kepada mereka, karena tidak semua seperti UMM yang memiliki unit bisnis yang banyak. Banyak universitas swasta yang 100% pemasukan mereka dari mahasiswa. Jika mahasiswa pun tidak ada, bagaimana mereka mau membayar upah para dosen-dosen tersebut begitu. Itu sih mungkin dari saya. Jadi mohon buat kebijakan yang berpihak kepada kami para dosen begitu. Oke, untuk Bapak Menteri kita, untuk rekrutmen mahasiswa baru mungkin ini perlu sangat diperhatikan begitu dengan adanya PTNBH yang saya tahu mungkin karena mereka diswastakan juga dalam tanda kutip begitu, mereka juga butuh mahasiswa baru untuk mereka lebih sustain. Tapi jangan dilupakan universitas-universitas swasta yang memang sudah berdiri puluhan tahun lamanya. Betul. Gitu ya, di mana-mana begitu. Mereka sudah punya banyak dosen yang memang perlu disejahterakan. Dan proses penyejahteraan itu 100% itu dari mahasiswa baru. Dengan waktu rekrutmen mahasiswa baru yang selalu diundur-undur dari SBMPTN, lalu mungkin ada skema-skema yang lain, maka itu akan semakin membuat kita susah untuk mendapatkan mahasiswa baru. Jadi mohon diperhatikan itu begitu. Mungkin ada peraturan khusus untuk waktu perekrutan itu sih. Jadi itu perlu diatur juga supaya kampus-kampus negeri ini dalam tanda kutip tidak serakah gitu, tidak serakah untuk ngambil semua calon mahasiswa sehingga beresiko mematikan kampus-kampus swasta di Indonesia. Oke, terima kasih banyak. Moga-moga bermanfaat buat kalian semua. Thank you for watching. Don't forget to subscribe, like, and bye-bye.